Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan membahas contoh soal sosiokultural P3K Guru tahun 2023. Semoga teman-teman yang sedang mengikuti tes P3K untuk jabatan guru mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan pertama sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang B. Gitu ya, yakni bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbinanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Jadi, wawasan Nusantara itu adalah konsep yang penting dalam pemahaman strategi dan hubungan internasional. Konsep ini mencakup pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, sejarah, geografi, dan perkembangan lingkungan strategis. Nah, dalam konteks ini, wawasan ke dalam, yakni yang ada pada opsi B, itu mengacu pada pemahaman tentang pentingnya mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan mengupayakan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Ini adalah salah satu aspek penting dari wawasan Nusantara yang mencerminkan kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, sedangkan opsi A, C, D, dan E itu tidak secara langsung merujuk pada wawasan ke dalam konteks konsep wawasan Nusantara. Jadi pilihan B itu yang paling mencerminkan konsep ini secara lebih akurat gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan kedua ini sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang B, yakni meminta rekan Anda menunggu sebentar, kemudian Anda menelpon rumah sakit supaya dapat mendatangkan ambulan ke lokasi rekan kecelakaan dan Anda dapat melanjutkan perjalanan ke sekolah, gitu ya. Jadi gini, situasi yang ada pada soal itu kan melibatkan pertimbangan moral dan keamanan. Penting untuk memberikan pertolongan pertama segera kepada rekan yang terluka. Namun karena Anda menggunakan kendaraan bermotor, jadi tidak mungkin membawa rekan tersebut dengan motor. Memanggil ambulan adalah tindakan yang paling tepat. Ambulan dilengkapi dengan peralatan medis dan personil yang terlatih untuk merespons situasi darurat kesehatan. Opsi A dan D itu juga mencakup pemanggilan bantuan medis, tetapi mencari taksi atau mobil taksi online adalah tindakan yang kurang sesuai untuk keadaan darurat seperti ini, karena taksi mungkin tidak memiliki peralatan medis dan pelatihan untuk merawat korban. Nah, sedangkan opsi yang E adalah tindakan yang kurang bijaksana karena tidak memberikan pertolongan medis yang mendesak kepada rekan Anda yang sedang terluka. Gitu ya teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
Oke teman-teman, waktu menjawab pertanyaan ketiga ini sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang C, yakni memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan uang tabungan sesuai yang rekan Anda butuhkan, dan Anda tetap dapat pergi membelikan ibu Anda mesin cuci, gitu ya. Jadi pilihan C itu mencerminkan tindakan empati terhadap rekan Anda yang menghadapi masalah mendesak. Nah, Anda juga menggunakan uang tabungan yang telah Anda siapkan untuk situasi darurat yang merupakan tindakan baik dalam membantu rekan Anda. Nah, seiring waktu, Anda dapat menggantikan uang tersebut dari sumber lain, misalnya dengan menghemat atau mengatur ulang anggaran. Pilihan A, B, dan E mengharuskan Anda mengorbankan sepenuhnya atau sebagian uang yang Anda butuhkan untuk membeli mesin cuci untuk ibu Anda. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi Anda, gitu ya. Pilihan D, meskipun memungkinkan kita meminjamkan uang, tapi tetap mengharuskan kita untuk menunggu pembayaran kembali untuk hari berikutnya, yang mungkin tidak sesuai dengan situasi mendesak yang dihadapi rekan kita, gitu ya. Nah, ketika kita memiliki uang tabungan yang dapat digunakan untuk membantu dalam situasi seperti ini, itu adalah tindakan yang baik untuk memberikan pinjaman dengan syarat yang sesuai agar Anda juga dapat memenuhi kebutuhan ibu kita, gitu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke teman-teman, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang B, yakni meminta siswa tersebut berbicara dari hati ke hati, mengajaknya berbicara juga dengan guru BK, dan meminta teman-temannya yang lain untuk terus mengajak siswa tersebut mengobrol, makan, dan bercerita hal-hal yang siswa tersebut sukai. Nah, jadi pilihan B ini kan mencerminkan pendekatan yang lebih empatik, gitu ya, dan berkelanjutan untuk membantu siswa yang sedang mengalami kesulitan sosial dan emosional. Mengajak siswa tersebut berbicara dari hati ke hati itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbagi perasaan, dan mengajaknya berbicara dengan guru BK bisa memberikan pandangan profesional dalam situasi ini. Nah, selain itu mengajak teman-teman untuk terus mengajak siswa tersebut berbicara dan beraktivitas bersama dapat membantu memulihkan hubungan sosialnya. Nah, untuk pilihan A, C, dan D juga bisa menjadi langkah yang bermanfaat, tetapi pilihan B adalah pendekatan yang inklusif dan fokus pada dukungan teman-teman sebaya yang dapat membantu siswa tersebut merasa lebih nyaman dan didengar. Sedangkan untuk pilihan yang E, meskipun penting, mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah sosial dan emosional yang sedang dihadapi siswa tersebut, gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima ini sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang D. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengurus jadwal ulang untuk susulan penilaian akhir semester siswa tersebut kepada guru yang bersangkutan, kemudian mengantar siswa tersebut ke rumahnya khawatir di jalan terjadi sesuatu, dan juga untuk melayat ibu dari siswa tersebut, gitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini itu penting untuk menunjukkan empati kepada siswa yang baru kehilangan ibunya. Namun juga penting untuk mencoba menjaga keseimbangan antara mendukung siswa dalam situasi pribadinya dan membantu mereka menyelesaikan urusan sekolah mereka. Jadi tindakan yang tepat, gitu ya. Yang pertama yaitu mengurus jadwal ulang
untuk susulan penilaian akhir semester dengan guru yang bersangkutan untuk memberikan siswa waktu yang cukup untuk mengatasi situasinya tanpa merasa terlalu tertinggal di sekolah. Kemudian mengantar siswa tersebut ke rumahnya untuk melihat ibunya dan memastikan bahwa mereka sampai dengan aman ke rumah. Pilihan A mungkin terlalu mendesak dan bisa membuat siswa merasa terlalu tertekan pada saat yang sudah sangat sulit baginya. Sedangkan pilihan B dan C mengabaikan pentingnya memberikan dukungan emosional kepada siswa dalam situasi berduka. Untuk pilihan E, terlalu fokus pada urusan sekolah tanpa mempertimbangkan kondisi emosional siswa. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan keenam sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keenam ini adalah opsi yang D, yakni membantunya menyelesaikan pekerjaannya dan menjelaskan kesulitan yang dialami. Nah, sebagai seorang guru yang sudah berstatus ASN dan senior, tentunya kita ini memiliki pengalaman yang dapat membantu rekan kita gitu ya. Nah, dalam situasi ini tindakan yang terbaik adalah yakni yang pertama membantu rekan guru menyelesaikan pekerjaannya untuk menghindari beban kerja yang terlalu berat atau kelebihan waktu kerja. Kemudian menjelaskan kesulitan yang dialami oleh rekan guru tersebut, kemudian memberikan saran atau berbagi pengalaman yang dapat membantu mereka mengatasi masalah pekerjaan. Selanjutnya menyediakan dukungan dan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga rekan guru tersebut tidak perlu bekerja terlalu lembur. Nah, dalam situasi seperti ini, kolaborasi dan saling membantu antara rekan guru dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang E, yakni menegur siswa tersebut agar segera menyelesaikan tugasnya gitu ya. Nah, jadi dalam menjalankan tugas piket penting untuk memastikan disiplin dan kinerja siswa di dalam kelas. Jika ada siswa yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugasnya, tindakan yang sesuai adalah memberikan teguran. Ini bertujuan untuk mengingatkan siswa akan tanggung jawab mereka dalam mengerjakan tugas dan menghormati waktu yang telah ditetapkan. Nah, pilihan B seperti mengancam mengeluarkan siswa mungkin terlalu ekstrim jika belum ada tindakan disipliner yang lebih ringan. Pilihan C, melaporkan pada guru mata pelajaran dapat menjadi langkah selanjutnya jika teguran itu tidak efektif. Tetapi dalam banyak kasus, menegur siswa terlebih dahulu adalah tindakan yang sesuai. Pilihan A tidak mempermasalahkan, dapat mengesampingkan tanggung jawab Anda sebagai pengawas kelas. Kemudian untuk pilihan D, yakni menasehati siswa, itu merupakan langkah yang baik setelah memberikan teguran yang pertama. Itu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-8.
Oke teman-teman, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang E, yakni menasihati anak-anak yang mengolok-olok untuk tidak berlaku demikian gitu ya. Nah, jadi penting untuk mengatasi situasi di mana siswa yang mengolok-olok atau membuli siswa lain. Dalam hal ini, siswa dengan dialek yang berbeda mengalami pengolok-olokan dari teman-temannya yang merupakan tindakan yang tidak pantas. Sikap E yaitu memberikan nasihat kepada anak-anak yang mengolok-olok untuk tidak berlaku demikian adalah tindakan yang baik. Ini memberikan kesempatan untuk mengajarkan empati, penghormatan, dan toleransi kepada siswa-siswa tersebut. Selain itu, ini juga bisa menjadi peluang untuk mendidik siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menghindari perilaku merendahkan. Pilihan B, menanyakan perasaan siswa yang diolok-olok juga bisa menjadi langkah yang baik untuk memahami bagaimana siswa yang menjadi sasaran pengolok-olok merasa gitu ya. Namun, langkah ini tidak boleh diambil sebagai satu-satunya tindakan. Penting juga untuk mengajar siswa-siswa yang melakukan pengolok-olokan agar tidak berulang kali melakukan tindakan tersebut. Kemudian opsi yang C, memarahi siswa yang mengolok-olok mungkin diperlukan jika tindakan pengolok-olokannya itu berlanjut, tetapi pendekatan yang lebih pendidikan dan membangun sebaiknya diutamakan. Kemudian pilihan D gitu ya, yaitu memberitahu orang tua siswa bisa menjadi langkah berikutnya jika tindakan pengolok-olokan itu tadi berlanjut gitu ya, atau menjadi lebih serius. Tetapi sebaiknya langkah-langkah pendidikan dan pencegahan diambil terlebih dahulu. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ke-8 teman-teman. Nah, kita sudah sampai di akhir video ini. Seperti biasanya, di akhir video saya akan memberikan satu pertanyaan yang saya harapkan teman-teman semuanya menjawab secara mandiri dan silahkan memberikan jawaban teman-teman di dalam kolom komentar video ini ya, sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi kita, menjadi bahan untuk pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya juga yang sedang menjalani tes P3K Guru tahun 2023. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video ini hingga akhir. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan kalian diberikan kelancaran untuk menjalani tes P3K Guru tahun 2023. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.